Hai warga Sudut Sipil, welcome back to channel Sudut Sipil, channel yang membahas tentang serba-serbi ilmu proyek konstruksi. Apa kabar buat kamu dan kalian yang di sana? Semoga sehat-sehat saja dan berkah selalu. Oke teman-teman, banyak sekali pertanyaan mungkin di kalangan orang katakanlah awam tentang ilmu konstruksi. Bang, ada tips enggak sih untuk berhemat dalam membangun rumah? Saya punya budget sekian, ingin membangun rumah dan mengontrol pembangunan itu sendiri, sehingga budget yang saya keluarkan itu tepat bang, artinya tepat biaya untuk pembangunan. Sebenarnya tips untuk berhemat itu banyak sekali, banyak macam dan banyak ragamnya. Tentu ya kita harus memilah dan memilih mana tips yang terbaik sesuai dengan kondisi dan metode yang akan kita gunakan dalam pembangunan rumah kita. Karena yang namanya pembangunan, konstruksi rumah itu banyak kualifikasi. Ada kualifikasi rumah sederhana, rumah non sederhana yaitu semi mewah hingga rumah mewah. Nah, untuk konstruksi sederhana mungkin tidak perlu yang namanya arsitek, tidak perlu yang namanya teknik sipil. Tetapi kita tetap perlu yang namanya perhitungan. Karena perhitungan itulah yang menjadi alat kontrol bagi kita untuk berhemat dalam pembangunan rumah tersebut. Karena moto ataupun basis dalam membangun sebuah konstruksi bangunan itu adalah tepat biaya terutama, kemudian tepat mutu dan tepat waktu. Oke? Nah, sekarang orang-orang banyak di lapangan atau di luaran sana itu membangun rumah dengan berhemat, membangun rumah dengan murah, tetapi murahan. Kenapa? Berhemat tetapi mengabaikan yang namanya kualitas dan mutu. Untuk apa hemat tetapi hasilnya itu murahan? Untuk apa hemat tetapi hasilnya mungkin 2 tahun atau 3 tahun mendatang harus maintenance. Terpaksa juga harus mengeluarkan uang yang lebih untuk perawatan, yang sebenarnya itu mungkin dilakukan 30 atau 40 tahun mendatang. Begitu. Contoh misalnya plasteran dinding ya. Katakanlah karena berhemat gitu kan, sehingga mengurangi spesifikasi atau material yang seharusnya gitu. Nah, dalam artian 2 tahun mendatang plasteran sudah retak, sudah buyar hingga terkelupas. Dan hasilnya kita harus mengeluarkan uang lebih untuk melakukan maintenance ataupun mengplaster kembali ya. Oke teman-teman, ada tips dari saya untuk melakukan penghematan dalam membangun rumah atau konstruksi rumah ini. Apa itu? Yang pertama, kita harus ada yang namanya RAB dan RAP. RAB apa? RAP apa? Sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Untuk apa RAB dan RAP ini? Adalah sebagai alat kontrol bagi kita pada saat pelaksanaan di lapangan. Untuk alat kontrol penyediaan bahan, alat kontrol untuk pembiayaan juga, sehingga apa yang sudah kita sediakan itu sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang akan dipakai oleh si tukang bekerja. Apa aja sih yang terkandung di dalam RAP? Salah satunya adalah presentase dan perhitungan kebutuhan material, sehingga kita bisa menyediakan melalui RAP ini sebagai alat kontrol sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Misalnya pada hari ini pengecoran slope misalnya membutuhkan semen sekian, katakanlah 20 sak, maka kita menyediakan semen tersebut 20 atau 21 sak, sehingga bahan atau material yang kita sediakan itu sesuai dengan peruntukan, sesuai dengan fungsi dan sesuai dengan yang namanya alat kontrol sebagai penghematan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, untuk kualifikasi bangunan konstruksi rumah sederhana, maka lakukan borongan atau jasa pembangunan oleh tenaga kerja itu hanya untuk upah atau tenaga pekerjaannya saja, atau tenaga kerja saja. Sedangkan untuk material atau bahan kita sediakan sendiri. Sehingga dengan alat kontrol tadi kita menyediakan, kita membeli bahan-bahan sesuai ataupun tidak lebih dan tidak kurang. Artinya kita bisa berhemat dengan pembelian tersebut. Contohnya kita bisa DO barang per sekarang terus. Artinya begini, pada saat kita membeli contoh katakanlah besi
Itu hari ini kita beli satu batang misalnya 50.000, itu besok belum tentu 50.000, bisa jadi 51.000. Sehingga ketika kita sudah punya RAP tadi sebagai alat kontrol, kita sudah tahu berapa kebutuhan batang besi yang akan kita gunakan, yang akan dipakai pada pembangunan rumah kita. Misalnya 200 batang, maka per hari ini kita sudah membeli atau menDO-kan untuk 200 batang tersebut. Walaupun nggak kita suruh kirim terus dari pabrik atau toko besinya. Sehingga esok lusa kita tidak perlu lagi membeli dan kita tidak terkena yang namanya biaya tambahan. Misalnya esok lusa sudah berbeda harga. Begitu ya. Itu yang kedua tadi. Nah, terus selanjutnya pasti ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Bagaimana Bang cara menghitung RAP? Cara menghitung kebutuhan materialnya agar sesuai, agar tepat pada saat pemakaian esok di lapangan. Oke, sebenarnya gampang sekali. Ada contoh video penjelasannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat dulu. Dan juga ini biar durasinya nggak panjang gitu ya. Next kita bahas contoh-contoh perhitungan kebutuhan material untuk pembangunan rumah agar bisa hemat pada saat pelaksanaan di lapangan. Oke teman-teman, support terus channel Sudut Sipil sebagai ilmu tambahan dan semoga berkah dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Salam Sudut Sipil.